mau saya lelang untuk donasi yang terdampak COVID-19. Oke guys, sekarang kita berada di rumah pendiri patung Didi Kempot. Nah, ini adalah rumah owner daripada pendiri patung Didi Kempot. Ini guys, rumahnya. Nah, kalau di Tribun Jateng, di berita Tribun Jateng, Tribun Solo itu hanya tertulis namanya, Rinto. Tapi sekarang di channel Ari Asoka kita akan langsung ketemu dengan ownernya guys, si pembuat patung Didi Kempot. Oke, ayo para sedulur masuk. Kula nuwun. Gue mas. Kula nuwun mas. Sugeng Mas Rinto. Nah, guys, para sedulur, nah inilah yang namanya Rinto, sang pendiri patung Didi Kempot. Kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Sebenarnya bukan mau sombong atau mau belagu, enggak sih sebenarnya. Karena saya udah kenal bos ini udah berapa tahun, Bos? Wah, bos apa? Udah berapa tahun, Bos, kita kenal? 5 tahunan. 5 tahunan berarti ya? Udah 5 tahunan saya kenal si bos ini. Dia memang orang hebat. Beliau adalah pendiri CV Logam Sakti yang bertempat di Bantul. Betul? Betul. Nah, betul. Juga di tahun 2020 ini beliau mendirikan yang namanya patung yang akan dipersembahkan untuk keluarga dari Didi Kempot atau Pak D Didi Kempot. Bener Om? Betul. Sempat gini Om Rinto. Nah ini Om Rinto namanya. Jadi gini Om, saya sempat baca di Tribun, di berita, di media sosial. Nah, katanya patung Didi Kempot itu mau ditaruh di Solo, di Terminal Tirtonadi atau di mana? Kayaknya di Solo. Itu bener nggak Om? Tolong penjelasannya Om. Itu salah mas. Kalau di Tirtonadi atau di stasiun balapan itu memang perencanaan dari Kempot Solo atau usulan dari para penggemar Didi Kempot. Kalau punya saya ini kan, saya guys cuma iseng-iseng saja membuat patung tersebut akan saya kasihkan atau buat kenang-kenangan dari saya untuk keluarga almarhum Pak D Didi Prasetya atau Pak D Didi Kempot. Jadi kalau yang mau ditaruh di stasiun balapan atau terminal Tirtonadi itu bukan dari tempat saya, saya nggak tahu. Kalau misalnya saya juga dipercaya untuk membuatnya sih saya juga sanggup. Oh mantap guys, juga sanggup. Rajanya patung guys. Nah jadi gini Om, apa itu namanya? Terus dapat ide untuk membuat itu awal mulanya sebenarnya gimana sih? Saya dapat ide itu kan cuman inspirasi inisiatif saya sendiri. Saya selaku sobat ambyar, Selaku sobat ambyar. penggemar Pak Didi Kempot. Udah itu sama saya cuma iseng-iseng buat aja, terus saya punya pikiran saya kasihkan ke pihak keluarga itu untuk kenang-kenangan, dan satu lagi saya buat nanti ada 2 patung. Jadi yang asli saya kasihkan ke keluarga, yang replika itu rencana mau saya lelang untuk donasi yang terdampak COVID-19. Wih, keren, amat sangat keren guys. Nah berarti rencananya itu buat 2 Om? Berarti buat 2. Yang asli itu saya kasihkan ke pihak keluarga, yang satu yang replika itu saya mau lelang. Oh gitu. Terus gini, selaku sobat ambyar, kita berbicara selaku sobat ambyar, salah satu sobat ambyar di area DIY Jogja, khususnya di area Bantul. Nah
si Om Rinto ini berinspirasi untuk membuat sebuah kenang-kenangan untuk Pak Deddy Kempot. Nah, dari situ sebenarnya mendengar waktu viralnya di Pak Deddy Kempot, terus meninggalnya beliau, mendengar beliau meninggal, itu gimana sih Om perasaannya jenengan selaku salah satu sobat ambyar? Ya rasanya sedih Mas. Sedih ya? Sang maestro yang karyanya sangat bagus dan berguna untuk semua kalangan, terutama musik dan terutama campur sari. Justru pribadi saya sedih. Jadi sosok beliau itu sangat ya bisa kita jadikan motivasi untuk kita semua, karena kalau kita melihat sosok Deddy Kempot itu beliau pantang menyerah, terus berkarya sampai dulu dia itu dari orang bawah sampai sekarang jadi orang terkenal. Itu sosok beliau itu sederhana, dari dulu sederhana, nggak pernah terus berubah penampilan, terus berubah menjadi sombong, itu nggak pernah. Itu yang bisa dijadikan untuk pelajaran kita semua, motivasi kita semua. Jadi jangan pantang menyerah untuk terus berkarya sampai karya kita itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Oh gitu, keren, luar biasa ini. Nah jadi gini Om, kan pasti banyak pertanyaan. Yang namanya patung itu kan identik dengan berapa sih tingginya itu, terus kok tingginya segitu, itu seperti apalah, gimana Om tanggapannya? Kalau patungnya Pak Deddy Kempot ini memang sengaja saya buat ukuran 54 cm, karena waktu beliau meninggal kemarin itu di usia 54 cm. Saya sesuaikan dengan umur beliau waktu tutup usia itu ya di 54 ini. Berarti disesuaikan ke puncak umur daripada beliau. Iya. Oh gitu. Nah guys, kalau Anda pengen tahu salah satu sobat ambyar dan juga fans daripada Pak Deddy Kempot yang punya karya untuk membuat patung khususnya untuk Pak Deddy Kempot, adalah beliau ini. Ini beliau bisa dikatakan adalah orang hebat. Saya kenal beliau juga udah 5 tahunan. Beliau juga saya katakan orang hebat yang punya karyanya pun sudah di seluruh Indonesia ada, bukan hanya baru sekarang kan gitu. Untuk saudara-saudaraku semua dimanapun berada, ini adalah sosok beliau yang bagi saya pun juga menginspirasi. Satu, beliau adalah orang hebat. Yang kedua, beliau mau mendirikan sebuah patung untuk sang maestro Deddy Kempot. Itu pun membuatnya 2. Yang satu memang mau diserahkan kepada keluarga daripada Pak Deddy Kempot. Yang kedua adalah rencananya dilelang, dan hasil dari lelang tersebut mau didonasikan Om ya? Iya, mau saya donasikan untuk yang terdampak COVID-19 ini. Nah, jadi mau didonasikan untuk yang terdampak COVID-19 itu. Makanya saya katakan beliau adalah inspirasi bagi saya gitu. Oke, untuk sobat ambyar dimanapun berada, tetap support channel Ari Asoka, dan jangan lupa juga IG-nya ada Om? Ada. IG-nya nanti saya tulis di bawah sini ya guys ya. IG-nya Om Rinto tak tulis di bawah sini. Kalau mau pesen patung, mau nyari patung, jangan kemana-mana, cukup langsung datang ke Bantul, ke CV Logam Sakti. Bener ya Om ya? Betul. CV Logam Sakti. Beliau adalah owner daripada CV Logam Sakti. Oke, terima kasih untuk sedulur sobat ambyar semua dimanapun berada. Salam dari saya Ari Asoka. Terima kasih.